diikat aja. Kan yang penting nanti selama di lapangan juga diekspor sama BB kan. Jadi diisi aja nih yang sebelah kanan yang bahasa Indonesia aja. Nama lengkap, bacakan aja ya. Karena pulpennya kan. Oh, kan sendiri lagi kan kursinya. Dua, ada sisinya lagi. Tulis duduk aja dulu, Pak. Pertama, rencana kunjungan tamu sudah diterima oleh pihak perusahaan dan disetujui KTT checklist, ya. Kemudian pengunjung harus menyerahkan kartu identitas pribadi di pos keamanan. Sudah ya? Sudah. Sudah dapat visitor kan? Oke. Pengunjung harus selalu dalam keadaan sehat untuk melakukan kunjungan. Sudah istirahat semalaman kan? Sudah. Nggak begadang kalau kemana-mana, nggak ada bar buka gitu. Aman aja. Dan 4, pengunjung wajib didampingi oleh perwakilan perusahaan. Nah, dari nanti ada orang BB namanya. Pengunjung harus mematuhi semua instruksi keselamatan yang telah diberikan oleh perwakilan perusahaan. Ya. Nah, pengunjung harus menggunakan APD, alat pelindung diri yang dipersyaratkan untuk suatu area kerja. Ya. Yang tidak diizinkan melakukan kegiatan fisik selain observasi audit dan pengambilan data. Jadi kalau motor boleh kayaknya ya. Ma naik mobil, manjat tower nggak boleh. Siap. Bukan fisik soalnya. Karena tamu kan. Manjat apa? Kerja ya, maksudnya kerja nggak boleh hanya mantau-mantau. Pengunjung tidak diizinkan mengoperasikan kendaraan. Nyupir nggak boleh. Kiri aja kan, karena nggak tahu jalan juga kan. Oke. Pengunjung harus menjaga diri agar tidak membuang sampah selain pada tempat yang disediakan. Atau membuat api pada area yang telah ditetapkan. Pengunjung harus segera melaporkan adanya bahaya atau insiden kepada pendampingnya atau krisis center. Di kartu bapak itu ada mobil nomor emergency kalau, tapi kan dikawal terus. Belakangnya kan ada nomornya. Ada kan 0812. Siap. Pengunjung harus segera evakuasi diri ke titik berkumpul darurat jika terjadi keadaan darurat tertentu. Ya. Yang 13 ada nomor. Silakan isi bawah ini. Ya. Nama lengkap, perusahaan, dan tujuan berkunjung, website visit ya. Visit. Nama berkunjung dari tanggal berapa. Kemudian folder, kantor. Harinya ya kan? Iya. Kantor bisa, keluarga bisa. Nah, siapa tahu ada hal-hal tentang pingsan atau Nama pendamping? Buang di mana ini, Pak? Wow. Jadi dia nanti dipanggil buat sampah ini saya bilang tadi dia 80% itu direct kan dari sini langsung buang sampah langsung ke depan. Oh, langsung. Nanti mau dia itu udah putusan. Rasa kita di sini ada
gitu ya. Iya, numpang lewat aja. Jadi berapa nih? Mama tuh. Siap. Siap. Pak Ringket, siap. Kita mau cek PLC untuk pemasangan instalasi cemik. Dolan. Sehat toh? Alhamdulillah. Sehat. Terus yang ini ngurus ini. Iya, aku tak malah numpang rezeki ini tak nawa-nawa. Iya. Makanya pinginannya aku tak sampai no. Ini kan rolling lagi teko Sinar Mas Group. Oh. Nah, kita undang kon Lalu kita presentasi. visit Kopi sampean. betul. Sampai jajal masuk. Iya, iya. 2.000 per jam ya.
sih orang dipakai ya. Saya mencoba diinstal ya. Nanti apa? Chemical. Chemical kita tuang di sini, diterangkan di sini sebagai tandon. Oh, nggak siap. Harapannya pengoperasian di sini minus. Dengan kita punya tandon ini, kita punya pompa dosing dan ada flowmeter juga. Nanti kita buat apa? Ada logiknya juga. Ketika kebutuhan dari PLC atau dari load device loading itu berapa, nanti ini yang pompa ini yang dipakai. Itu. Jadi selama ini gimana Pak Anu? Di sana chemical ke sini tuh Juga pakai pompa ini mas. pompa, tapi ini ya ada apa? Kapitatornya nggak ada. Enggak pakai campuran air atau enggak? Jadi langsung dipompa. Makanya nanti kita akan terangkan dulu di sini. Nanti kita lihat apa yang bisa. Ini kalau perencanaan kayak begini udah bagus. Ini air kan? Enggak, ini fuel chemical nanti. Oh, chemical. Hanya untuk transfer ke sini Iya, aja. transfer aja sini. Untuk transfer. Dan ini sebagai tandon untuk biar orang nggak sering-sering ini aja. Jadi Pak, kira-kira kalau hanya sampai 5.000 ya kapasitasnya. Iya. Kita penuhi sampai 5.000 dia nggak akan ngendap kan. Nah itu makanya kita kalau pengalaman di sana kan kayaknya ada Ada air. Nah itu kita mau konfirmasi dengan beliaunya gitu. Kira-kira gimana dengan sistem seperti itu? Apakah perlu ada sedikit campuran air biar menghindari pengendapan Pak Anu ya? Iya. Pengalaman dari Kalau sama konsentrat yang dia bahan dasarnya coating, kalau dia tidak ditambahi dilusi dengan air, diencerkan sedikit lah, nggak usah terlalu apa, dia pasti ngendap. Betul, Pak? mungkin ada komposisi ininya Pak, misalkan ini 200 liter ya? Ya, betul. 200. 200 liter dengan kondisi 200 liter tuh kira-kira butuh air berapa liter biar dia nggak ada pengendapan gitu. Oh, nanti kita bikin SOP-nya nanti pakai kertas. Dan juga ada umur, mungkin umur di sini misalkan udah 5.000 nih. Ah. Berapa lama harus dia ditransfer gitu loh. Oh iya. Kan takutnya nanti kita yang nggak tahu kebutuhan kita kan Pak Anu ya. Takutnya kita Kelamaan. liter ternyata nggak dibutuhkan di sana malah ini jadi menghambat kan. Betul. Kita harus punya apa namanya parameter gitu. Iya. Masa kalau bisa dibilang masa kadaluarsanya baru itu. Ketika di Expire-nya. di storage sebanyak 5.000 liter itu kira-kira berapa lama dia harus? Kalau cairannya sendiri Vinacol ini gimana? Kental atau cair? Kental ya, kental. Berarti sama fokus. Ya, Fokus spot itu kan kental dia. Kental hitam. Kalau ini warna apa? Putih. Putih tapi kental. Kental. nggak terlalu kental apa? Tapi semakin apabila debunya dia banyak, kita pasti kentalkan. Karena nanti dicampur dengan air, dilusinya dia akan jadi encer. Untuk mengurangi kos tenaga dan lain-lain. Kalau ngangkat-ngangkat kita jadikan agak cair kan agak banyak jumlahnya. Jadi kita konsentratnya kita terbalik. Tapi untuk pengendapan itu bisa diantisipasi kalau kita ambil. Nah ya, bisa diantisipasi Untuk di nozzle-nya sendiri itu Nggak ada masalah. nggak ada masalah. berarti harus ada ini ya? Ya ada tim kita juga. Kayak nozzle-nya itu. Chemical nih Pak. Mulai dalam bisa dulu pelan. Masuk ke nomor ini perlu apa nih? 5, 6, 7, 8. Iya. Dari sini ke sana itu pakai ini uang biasa aja. Uang biasa aja. Kita transfer. Karena ya cuman nanti ada ini ya, ada apa nih? Ada di tanah airnya juga di sini. Pak Imam mau bisa Di sana juga gitu sistemnya. Jadi kita ya. seperti itu. Jadi mungkin nggak tahu. Jadi yang operasikan memang Bama nih ya, Pak ya.
Untuk rolling mix sendiri cuma 10 Rolling biji aja. campuran. Yang apa air yang maksimal lah. Kalau kekentalannya gimana? Pinako sama Coba bisa dibuka contoh, ada di tangan. Kental kita banget sih ya. Hah? Kental kita, tapi kita super Campuran surfaktannya air kurang nih, campuran air. itu campuran air itu mas. Sebenarnya kalau murni dia lebih kental daripada itu. Oh, ini udah campuran air nah? Campur air aja. Kayak cat. Coatingnya lihat nih, yang sudah kering. Nah itu. Yang depannya itu. Kayaknya nggak boleh kena udara ini Pak ya. Kalau misalkan ini udah dibuka terus kita lupa nutup. Kalau terkena udara sih nggak apa-apa, asal jangan ngampar aja, nggak apa-apa. Saya mikir nggak Oh, apa-apa. iya kah? Nggak apa-apa. Cuma masing-masing kalau produk ini kita nggak tahu spesifikasinya seperti apa. Ya gitu. kalau produknya sama nanti misalkan ini kita hanya butuh setengah. Bisa. Terbuka nggak sisanya- apa-apa. Hah? Terbuka nutupnya nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, Nggak harus tertutup harus sama sekali. tertutup gitu ya. Iya. punya saman pel gini atau lebih kental ini? Bisa pel, bisa betul drum. Tergantung request. Kalau kekentalan sama aja, Pak. Iya, sama aja ya. Sama aja. Cuman kalau untuk mengatasi satu masalah misalkan debu seperti ini kita tambahi bagian surfaktannya itu beda dari kekentalan. Kekentalan itu coating aja. Untuk coating. Yang jadi masalah utama sekarang pada waktu loading atau crushing, loading ke sana, debu itu berhamburan kan gitu. Iya. Untuk di perjalanan sampai sana, kalau misalkan sampai di Tongkang di perjalanan sampai sana nggak berdebu, itu dimaksimalkan dengan coating untuk nutupi pori-pori. Jadi kekentalan itu bisa diatur. Untuk kekentalan di Tongkang menjaga sampai tempat tujuan. Iya. Nggak semua kebutuhan batu bara itu harus kental gitu loh maksudnya. Terus kemudian permasalahannya, apakah di situ debu plus head plus panas temperatur atau cuma debu doang? Nah, bermacam-macam sekali fungsi chemical. Karena kita kalau misalkan kita aplikasi di lapangan, tentu kita cek posisi batunya seperti apa. Kondisinya. Kalau ketika temperatur itu rekomendasi dia mengentalkan itu rekomendasinya di temperatur di berapa derajat? Kebiasaan kalau di recheck di posisi batu bara itu di vessel itu berapa derajat? Gitu. Ya, parameter standar batu bara itu layak di loading atau tidak itu ada di kapal besar. Itu pasti punya diagramnya untuk itu. Standarnya berapa derajat? 50 derajat. Itu sudah harus chemical. Karena batu bara semakin panas, apalagi ada api dikasih batu bara sama aja kayak ngasih solar. Dikasih air aja itu tanpa chemical, pasti kayak dikasih solar aja. Tambah jadi apinya, temperaturnya tambah naik. Makanya nanti coating berfungsi, kemudian surfaktan dia berfungsi. Debu nggak harus dia seperti kental seperti ini, tapi surfaktan nih yang pasti untuk menangkap debu. Ini termasuk ya dibilang kental, tapi kita juga sama seperti ini, sama. Cuma yang membedakan nanti surfaktannya sama fungsi yang di lapangan secara kacamata langsung bisa dilihat. Untuk loading awal tuh mungkin bisa ada ini Pak, mempengaruhi nggak? Misalkan kan pertama conveyor kosong nih. Ketika loading awal kan mesti kan debu itu kan Langsung push. itu kira-kira itu pengaruh nggak dari tim sampean tuh kayaknya itu sebagai salah satu faktor untuk kapan kita harus mengoperasikan Chemical itu. chemicalnya, kapan kita harus setel normal atau kapan harus maksimal ya. Aduh. Itu gimana ya? Untuk start awal yang biasanya debu itu, Pak, kalau rata-rata ya ini kan teknisinya masing-masing ya, SOP-nya yang menggerakkan di lapangan itu masing-masing. Biasanya chemical belum jalan, dia sudah jalan duluan. Jadi chemical belum sempat jalan, crushing-nya batunya sudah jalan gitu. Itu kan biasanya di awal shift atau di awal dioperasionalkan crusher langsung sama batunya. Tapi kalau misalkan ketepatan operasional crusher sama yang mengurusi ini itu sama, dia debu tidak akan timbul selama dia kena chemical. Debu itu awal itu karena dia nggak kena chemical aja. Nanti Karena ada jatuh kan.
Jadi SOP-nya yang bagus itu mestinya chemical kita injek dulu sebelum Iya, sebelum betul, jalan. sebelum jalan. Karena pasti telat, crusher pasti dia on time, deng, jalan. Ininya kadang yang bisa telat. Bisa jadi yang dipastikan rata-rata di lapangan seperti itu. Tapi biasanya dengan kondisi normal aja, nggak harus Normal aja. Yang penting ada chemical dulu Iya. sebelum baku gitu. Nah, pas jalan di bel, spray ini sudah jalan gitu aja. Kalau ini lepas daripada spray ini, chemical sampai di ujung sana debu terus. Karena sebenarnya nggak pas di titik itu aja, di sepanjang jalan sana dia goyang, dia debunya naik. Jangan sampai nggak di chemical ya. Jadi mendingan apa namanya duluan chemicalnya Baru ces. Biasanya alatnya sebentar aja. bentar aja. Nggak sampai setengah menit aja nggak nyampe. Dan kendala pertanyaan seperti itu karena saking seringnya ya. Yang operasional ini kadang sana sudah kering, oh baru jalan, nah, dia baru lari. Menurut dari Sentul itu hanya diinjek di sisi tailnya itu udah bisa mengcover sepanjang BLC itu ya. Nggak Bisa, perlu bisa. ada tambahan injeksi di Di sepanjang ujungnya sana? BLC. Enggak perlu. Jadi kalau yang baru itu modelnya hampir sama seperti ini Pak, seperti Pak. Sama, hampir sama. Jadi nanti yang drum yang kita lihat tadi dituang gini juga, Iya, baru sedot. baru di atas. Sama sih bener. Cuman itu ada kontrol ininya aja yang kemarin di presentasikan sama Bayu kan kita bisa mau kontrol pakai manual, semi manual atau otomatis. Manual itu untuk apa? Manual ya itu tadi jadi kita hanya main di salurnya di sana. Nanti di ininya ada Pak. Jadi kalau ini kan kalau yang apa namanya yang otomatis kan dia berdasarkan TPH yang tadi misalkan kondisi kita main jalan satu lane itu kan berarti kan posisinya kan beda dari kita main jalan. Itu aja sih. Jadi kita secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi loading di boxnya. Ini sekarang satu tongkang, ini tongkang 7.500 atau 8.000 sebelum? 7.500. 7.500. Besar kita 9.000 sini. 9.000. Mau pakai chemical berapa liter? 50. 50 liter? 50 liter lo campuran. 50 kilo. 50. 50 ya? Ya, kecuali kita minta. Request bisa 100 kan kayak kemarin 150, 100. Siap. Jadi 50 kilo itu untuk satu tongkang yang kapasitas 7,5. Namun kadang kita tergantung destinasinya kemana, ada request seperti apa ya kita tambah ya bisa. Atau ada kendala yang lebih ekstrim ditambah gitu Iya. ya? Kita udah jual persetujuan manajemen juga. Oke, siap. Ini per pel 25 ya? 25 liter ya? 20 kilo. 20 kilo? Iya. 20 berarti 2 ini ya. Kita kalau bentuk jerigen dia yang warnanya biru. Seperti yang di depan kantor BIB itu ada tumpukan warna biru. Sebenarnya tuh limbahnya ini Pak diambil di refill sama ambil kembali ya? Kita nggak ini termasuk limbah ya. Dia termasuk Jadi, limbah. ketika kita ada kunjungan K3LH atau dari dinas ini juga ini dipertanyakan memang. Iya, pasti Limbahmu dipertanyakan. mana? Ya kita beri refill Pak. Ya refill. Itu kita kembalikan ke teman-teman yang vendor. Ya, refill. Kita Karena- nggak mau ini dibilang limbah terus limbahnya akan dikemanakan juga enggak. Betul. Salah satu temuan juga katanya dari DLH. Caranya mereka macam-macam. Mulai dari yang limbah kecil aja bisa jadi masalah. Kita mulai Biasanya bisa dikirimkan pakai EBC. Tergantung di sini standar maunya seperti apa. Iya. Tergantung lapangan. Ini semua mau dirubah Pak ya? Atau ini dipindah ke sana atau dirubah? Tapi kalau untuk spraying air aja sini sana juga. Oh, yang di sana ya. Oh, iya. Sama hidran ya. Nanti kan kita sentralis di sana semua. Di sana.
Terus yang apa namanya ukuran si chemical itu masuk tuh ada ini ya, ada meterannya. Kilometer ada di sana. Ada ya? Ya, keluarannya. Yang keluar. Nah. Berarti yang keluar tuh udah plus air juga dong. Enggak. Oh, yang tandon besar tadi Ya, itu itu. chemical semua. Air itu kan cuma sebagai apa namanya? Melarut, Dia- mengencerkan ini. Dia gampang ditransfer aja. Jadi Makanya kan komposisinya mestinya nggak banyak Pak ya. Untuk Komposisi itu kan nggak mungkin kita masukkan chemical ke sini terus ditransfer kan, kayaknya nggak bisa nggak kayak itu. Pasti ada campuran Pasti ada air gitu air. kan. ya harus ada air, Nah, iya. harus pakai air. Tapi kan nggak banyak kan. oh jadi yang drum tadi plus tandon besar tadi itu chemical semua. Airnya buat pengencer aja, Iya. bukan yang kalau seperti ini kan langsung ada air nih. Oh, jadi apa namanya kilometer yang keluar itu Ya udah kilometer, terhitung. ya kilometernya chemical. Nanti kan kita punya kilometer lagi untuk wastewaternya. Jadi tadi dengan komposisi data dari standar dengan TPH sekian, kita butuh komposisi air berapa liter, chemical berapa liter. Itu yang dinamakan dari otomatis itu tadi Pak. Nah, Over the hills and